Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita sedang membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah ini, dan yang terakhir yang kita jelaskan itu firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan yatim? Maksudnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita baca di dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan ayahnya telah wafat. Jadi ayahnya wafat mendahului kelahiran beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan pengaturannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan perlindungan yang sempurna meskipun beliau dalam keadaan yatim. Beliau ketika lahir disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian sempat juga dipelihara oleh ibunya selama beberapa tahun, kemudian ibunya meninggal, dan Rasulullah SAW berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di setiap tempat beliau mendapatkan pemeliharaan yang sangat sempurna oleh kakeknya, oleh pamannya, hingga beliau beranjak menjadi dewasa. Ini semua adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebutkan kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyebutkan nikmat-nikmat ini untuk memastikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ditinggalkan oleh Rabb-nya sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Di dalam hadis disebutkan bahwa istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil itu sempat mengatakan bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Malaikat Jibril yang selalu datang membawa wahyu, kata Ummu Jamil, itu adalah syaitannya Muhammad sudah tidak pernah lagi datang. Sehingga turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan ia mendapatimu, Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan dhallan. Dhallan di sini berbeda dengan dhallan pada ayat-ayat yang lain, di mana dhallan di sini tidak bermakna beliau dalam kekufuran, tidak bermakna beliau dalam kesyirikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berada di atas ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau bertauhid, beliau tidak dalam kekufuran, beliau tidak melakukan kemusyrikan, bahkan beliau tidak melakukan
maksiat-maksiat yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Ya, beliau berada di atas Al-Hanafiyah, berada di atas jalan yang lurus. Lantas apa yang dimaksud dengan dhallan di dalam ayat ini? Dhallan dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, la tadri mal kitabu walal iman. Engkau tidak mengetahui Al-Qur'an, engkau tidak mengetahui perincian-perincian yang berkaitan dengan iman. Dan itu adalah keadaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum beliau menerima wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah-ibadah. Nantilah setelah wahyu turun secara terus-menerus, ada perintah salat, ada perintah zakat, ada perintah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari bagaimana melaksanakan salat, menjalankan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau taufik untuk bisa melakukan amalan-amalan yang terbaik dan memiliki akhlak yang termulia. Jadi ini adalah bentuk hidayah yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan yang seperti ini tentu dialami oleh setiap manusia, di mana manusia terlahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Bahkan untuk urusan-urusan dunianya sekalipun, manusia tidak mengetahuinya. Waktulah yang kemudian berjalan dan akhirnya pelan-pelan ia mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawinya, seperti bagaimana ia makan, bagaimana ia minum. Tapi untuk urusan akhiratnya, untuk urusan agamanya, seseorang tidak mungkin mengetahuinya kecuali dengan belajar. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan fahada. Allah memberikan petunjuk. Allah tidak mengatakan fahadaka, Allah memberikan petunjuk kepada engkau, tapi Allah memutlakkan, sehingga kata-kata fahada, Allah memberi petunjuk, dijelaskan oleh para ahli tafsir, Allah memberi petunjuk kepada engkau wahai Muhammad, dan Allah memberi petunjuk kepada seluruh manusia melalui engkau. Jadi sumber petunjuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan petunjuk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan dan kepastian bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuknya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Jadi sumber petunjuk itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita selalu berusaha untuk melihat pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menjalankan agama. Dan itu adalah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, tauladan kita di dalam menjalankan agama. Tidak ada yang terbaik dalam menjalankan agamanya selain daripada Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Sehingga kita mencontoh kepada beliau, kita menjadikan zaman beliau dan zaman para sahabatnya sebagai alat untuk mengukur amalan-amalan yang kita lakukan. Benar dan tidaknya amalan yang kita lakukan pada saat ini
itu ditimbang dan diukur dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu amalan tapi amalan itu tidak dikenal oleh Rasulullah, tidak dikenal oleh para sahabatnya, maka bersegeralah untuk meninggalkan amalan itu, karena tidak mungkin ada amal kebaikan yang ditinggalkan oleh seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan ailan. Ailan itu fakiran. Ya, fakiran. Faaghna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupimu. Ya, mencukup sama dengan fahada, Allah memberi hidayah, dan melalui engkau juga Allah memberi hidayah orang lain. Kemudian faaghna, Allah memberi kecukupan kepada engkau, dan melalui engkau juga orang-orang lain juga mendapatkan kecukupan. Apa yang dimaksud dengan kecukupan dan kekayaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bima fatahallahu alaika minal buldan. Itu dengan ditaklukkannya kepada engkau negeri-negeri, wilayah-wilayah, di mana seperti yang kita baca di dalam sejarah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW secara terus-menerus menyebarkan dakwah Islam, ya, menyampaikan dakwah Islam ke seluruh penjuru yang terjangkau oleh beliau. Dan di mana saja ada tempat yang penduduknya berusaha menghalang-halangi tersampaikannya dakwah tersebut, maka Rasulullah SAW memberikan 3 penawaran, ya. Jadi Nabi SAW dan pasukan beliau ketika memasuki suatu wilayah, ada 3 yang beliau tawarkan kepada penduduknya. Yang pertama adalah masuk Islam, dan inilah tujuan utama daripada ekspansi yang beliau lakukan, bagaimana supaya orang selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Dengan apa? Dengan memeluk agama Islam. Kalau dia memeluk agama Islam, maka keadaannya tidak berubah. Yang berkuasa di tempat itu tetap berkuasa, yang kaya di tempat itu tetap seperti semula, karena memang tujuan utama daripada Nabi SAW bukan untuk mencari dunia ketika menyebarkan agama ini, tapi tujuan utamanya bagaimana orang masuk Islam sehingga selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Ketika mereka tidak menerima tawaran Islam, maka ditawarkan jizyah, ya, membayar upeti, ya. Dan ini bukan upeti yang sebagaimana dilakukan oleh penguasa-penguasa Romawi, penguasa-penguasa Persia, di mana mereka menjadikan upeti itu sebagai sumber, ya, sebagai sarana untuk menguras harta masyarakat pada waktu itu. Tapi upeti yang diambil oleh Rasulullah SAW itu murni sebagai sarana yang akan dijadikan oleh Rasulullah untuk menjaga keamanan mereka, ya, sehingga upeti ini tidak berlaku juga bagi semua orang-orang kafir. Kalau miskin maka tidak diambil upetinya, dan juga disesuaikan dengan tingkat kemampuannya secara ekonomi. Kalau itu juga tidak mau, maka yang ketiga mereka berperang dengan Rasulullah SAW. Jadi perang ini yang ketiga, ya. Ketika yang 2 pertama tidak direspon, maka barulah menempuh jalan perang. Dan Rasulullah SAW ketika berperang berusaha supaya tidak banyak jatuh korban, karena kadang juga begitu berperang dan musuh melihat, oh ini terlalu kuat pasukannya Rasulullah, maka mereka menyerah dan masuk Islam. Ada yang seperti itu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa di antara manusia ada yang dibawa ke surga dengan dipaksa, ya, dengan
dibelenggu kemudian dipaksa jalan ke surga. Maksudnya adalah orang-orang yang pada awalnya masuk surga dengan masuk Islam dengan terpaksa karena takut diperangi, karena takut meninggal di dalam peperangan, akhirnya memilih masuk Islam, tapi terpaksa. Awalnya demikian. Namun dalam perjalanan waktu akhirnya menyadari bahwa ternyata Islam ini agama yang hak, dan akhirnya memperbaiki keislamannya, memperbaiki cara beragamanya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna falladhi azala anka hadhihi an-naqais, kata Syekh Sa'di rahimahullah, falladhi azala anka hadhihi an-naqais sayuzilu anka kulla naqsin. Jadi yang menghilangkan dari engkau kekurangan-kekurangan, maka yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menghilangkan seluruh kekurangan tersebut. Dan ini adalah merupakan tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya tasliyah bagi kita semua, hiburan bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup dan mampu untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan kebaikan untuk orang-orang yang menyebarkan agama ini. Meskipun di dalam proses menyampaikan agama ini kepada orang lain, dalam proses mendakwahkan agama ini kepada orang lain, kita terkadang berhadapan dengan kendala-kendala, rintangan-rintangan, tantangan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, dan tidak pernah abai terhadap apa yang kita hadapi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala terkadang mengakhirkannya, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Dan Allah pada waktunya sesuai dengan hikmah yang Allah miliki akan menghilangkan rintangan-rintangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seseorang dengan dimenangkannya dakwah ini, dimenangkannya agama ini atas agama yang lainnya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, jangan engkau membentaknya, jangan engkau bermuamalah dengannya dengan muamalah yang buruk. La tusi'u muamalatal yatim. Jangan bermuamalah, jangan berinteraksi dengan anak yatim dengan cara yang buruk. Wala yadiq sadruka alaihi, dan jangan juga dadamu menjadi sempit disebabkan oleh adanya anak-anak yatim. Justru anak yatim ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan catatan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi inilah seorang muslim melihatnya. Jadi khusus disebutkan secara khusus anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan, baik yang bersifat materi, demikian pula yang bersifat maknawi, di mana tutur kata kita kepada mereka, kita berusaha dengan tutur kata yang baik, bahkan sampai pada tingkat jangan sampai hati kita tersempitkan dengan keberadaan mereka. Bal akrimhu, muliakanlah dia, wa atihi ma tayassar, berikanlah apa yang mudah bagi engkau untuk engkau berikan. Wasna bihi kama tuhibbu an yusna biwaladika min ba'dik, dan berbuatlah kepadanya sesuatu yang engkau sukai hal itu dilakukan kepada anakmu jika ternyata anakmu juga menjadi anak yatim. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta janganlah engkau membentaknya. Dan meminta di sini meliputi meminta dalam arti meminta yang bersifat materi, dan juga meminta dalam arti bertanya tentang ilmu. Orang yang bertanya tidak boleh
dibentak. Meskipun kadang pertanyaannya tidak cara menyampaikan pertanyaannya tidak mudah dipahami, maka ini menuntut kesabaran dari yang ditanya dan jangan sampai ada keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang membentak. Syekh Sa'di menjelaskan, la yasdur minka ila sa'ili kalamun yaqtadi radduhu an matlubihi. Jangan sampai keluar dari ucapanmu ucapan yang menunjukkan penolakan terhadap orang yang meminta, seperti dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan. Bal a'tihi ma tayassara indak au ruddahu bima'rufin wa ihsan. Berikanlah apa yang mudah, atau tolaklah dengan cara yang baik. Meskipun terkadang kita di dalam pikiran kita terkadang ada buruk sangka dan sebagainya, maka itu harus kita hilangkan. Kita hilangkan buruk sangka itu terhadap orang-orang yang meminta. Kalau kita tidak ingin memberinya, maka kita menolaknya dengan cara yang baik. Tapi kalau kita memiliki sesuatu dan kita mampu memberikannya, maka berikanlah, dan itu akan masuk di dalam catatan kebaikan kita. Meskipun boleh jadi yang meminta itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dia sebutkan di dalam permintaannya, tapi niat kita memberikan untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai hal tersebut dalam catatan kebaikan kita. Demikian pula orang yang bertanya, maka bagian ditanya hendaknya memperhatikan hal tersebut, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menjunjung tinggi sopan santun ketika ada yang bertanya. Syekh Sa'di mengatakan, walihadza kana al-muallimu ma'muran bihusnil khuluqi ma'al muta'allim. Oleh sebab itu seorang muallim, seorang pengajar diperintahkan untuk berakhlak yang baik kepada orang-orang yang belajar kepadanya, kepada murid-muridnya. Wa mubasyaratuhu bil ikram, dan bergaul dengan mereka dengan cara yang mulia. Fa inna fi dzalika ma'unatun lahu ala maqsadihi. Karena dengan cara yang seperti itu akan membantu bagi seorang guru dan juga membantu bagi seorang murid untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksudnya, tujuannya. Jadi proses belajar mengajar itu tidak bisa terlepas dari adab dari kedua belah pihak. Adab dari seorang guru dan juga adab dari seorang murid. Baik belajar yang sifatnya formal ataupun yang tidak formal, seperti kita mengajari anak-anak kita, maka di sini juga membutuhkan adab, membutuhkan sopan santun. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nikmat di sini yashmalun ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah. Nikmat di dalam ayat ini mencakup nikmat dunia dan nikmat dalam menjalankan agama. Jadi nikmat ini tidak hanya yang berkaitan dengan maslahat duniawi kita, dapat rezeki, kemudahan mendapatkan pekerjaan, nikmat-nikmat seperti bisa sholat berjamaah, bisa bersedekah, bisa berpuasa, itu adalah nikmat juga, nikmat diniyah. Fahaddits ay athni 'ala Allah biha. Jadi di antara makna fahaddits itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah, dan sebutkanlah secara khusus nikmat itu jika penyebutannya mendatangkan maslahat. Maksudnya mendatangkan maslahat supaya orang ingat bahwa nikmat-nikmat seperti ini adalah Allah yang memberikannya. Jadi ketika kita menceritakan
atau memberitahukan kepada orang lain nikmat yang kita dapatkan, ini kita harus berhati-hati, jangan sampai bergeser dari tujuan awalnya. Jadi tujuan awal kita menyampaikan nikmat yang kita dapatkan itu adalah untuk mengingatkan kita dan mengingatkan kepada orang yang mendengarkan kita bahwa nikmat apapun yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahaddits bi ni'amillahi 'alal itlaq. Ya. Jika menyebutkan secara khusus itu tidak mendatangkan maslahat, maka disebutkan secara umum saja. Jadi menyebutkan secara khusus itu misalnya dia mengatakan saya akan melaksanakan umrah misalnya pada atas nikmat Allah saya akan melaksanakan umrah pada bulan sekian. Itu menyebutkan secara khusus. Adapun secara umum ya menyebutkan secara umum. Ya alhamdulillah atas nikmat Allah. Ya, itu menyebutkannya secara umum. Fa inna tahaddud bi ni'matillah da'in li syukriha. Ini targetnya sesungguhnya. Ya, kita membicarakan, mengucapkan nikmat-nikmat Allah itu tidak lain supaya kita terpanggil, ya, diri kita dan orang yang mendengarkannya terpanggil untuk mensyukurinya. Karena tidak ada makhluk, ya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak kebagian dari nikmat Allah. Ya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan manusia dalam kehidupan dunia ini pada hakikatnya berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya. Tidak ada yang lepas sedetik pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa bernapas, itu semua adalah nikmat. Kita bisa menggunakan penglihatan kita, kita bisa menggunakan pendengaran kita. Ya, bahkan seorang ulama yaitu Abu Qilabah rahimahullah dalam keadaan hampir seluruh anggota tubuhnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, hanya lisannya saja, ya, didapati di dalam rumahnya sendirian, yang dia ucapkan adalah alhamdulillah. Sehingga ya, yang mendapatinya itu heran dan bertanya kepadanya, apa yang kamu syukuri? Ya, sementara tanganmu, kakimu, semua, ya, yang melekat di tubuhnya nyaris sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya, kata dia, Allah masih memberikan kepadaku lisan yang dengannya aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ketika turun ayat tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im, akan ditanya tentang kenikmatan. Ada orang Arab Badui berkata, kalau saya ini nikmat apa yang akan ditanya kepadaku? Karena dia merasa sangat miskin. Ya, kata dia, seteguk air yang kau minum itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat. Ya, beberapa teguk air yang kita masukkan di dalam perut kita itu adalah nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, semua orang, ya, sesusah apapun keadaannya, dia pasti mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada di antara manusia yang tidak punya kewajiban untuk bersyukur kepadanya. Jadi tujuan utama daripada fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi sebab orang lain juga bersyukur dengan menceritakan nikmat yang kita dapatkan. Jamaah rahimakumullah, ya mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.